Seorang wanita demi membalas dendam suami brengseknya yang selingkuh, sengaja membakar rumah, dan ingin membunuhnya bersama Xiao Shan yang sedang melahirkan. Namun tak disangka, ketika api hampir melahap mereka, ayah Xiao Shan yang kaya raya tiba tepat waktu. Dan anak mereka juga lahir dengan selamat. Ayahnya menyuruh pria brengsek itu membawa putrinya pergi lebih dulu. Dia akan menyelamatkan cucunya dengan aman setelahnya. Tapi siapa sangka wanita gila itu datang dan memukulnya pingsan dari belakang. Lalu melihat anak dari pria brengsek dan Xiao Shan, dia tiba-tiba terpikir cara balas dendam yang lebih kejam, yaitu menukar identitas anak yang asli dan palsu, agar mereka memberikan semua kasih sayang pada anaknya sendiri. Dan anak Xiao Shan harus menderita bersamanya. Secepatnya, 18 tahun telah berlalu. Seperti yang diperkirakan oleh wanita gila itu, anaknya dibesarkan seperti seorang putri. Bahkan untuk pergi dan pulang sekolah, ada mobil khusus yang menjemput. Sedangkan putri Xiao Shan harus bekerja sebagai pengantar makanan setelah sekolah. Bahkan jika terluka, dia tidak mendapatkan sedikit pun kasih sayang. Dan harus dimarahi oleh ibu angkatnya. Dia tidak mengerti mengapa ibunya memperlakukannya seperti itu. Hingga hari itu, saat mengantar makanan, dia secara tidak sengaja menabrak Taipan yang sudah pikun. Ketika Taipan melihat tanda lahir bulan di leher gadis itu, dia terkejut dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya dia pikir mereka tidak akan bertemu lagi. Tidak menyangka bahwa anak yang asli dan palsu ternyata adalah teman sekelas. Gadis itu juga diundang untuk menghadiri pesta dewasa Jia Qianjin. Siapa sangka, pesta belum dimulai, sudah terkena boikot dari teman-teman. Ketika gadis itu didorong, ia secara tidak sengaja melukai lengan Jia Qianjin. Dan kejadian ini kebetulan dilihat oleh putri konglomerat. Dia bahkan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Langsung menampar gadis itu, tanpa menyadari bahwa yang dia tampar adalah putrinya sendiri. Setelah menampar, dia masih tidak puas. Dan bahkan menyuruh orang untuk membuka pakaiannya. Saat gadis itu berjuang, terlihat tanda lahir di lehernya. Ketika kakek yang pikun melihatnya, tiba-tiba ingatannya yang lama muncul kembali. Dan dia bahkan menyebut nama cucunya. Dia bisa berdiri sendiri. Melihat ayahnya sudah baik-baik saja. Melindungi putrinya juga sangat emosional. Tapi ketika ayahnya masih ingin berbicara sedikit, wanita gila dari 18 tahun lalu muncul lagi. Dia sengaja datang untuk memancing kemarahan Xiao Shan. Dia juga sengaja membuat Xiao Shan tahu bahwa gadis itu adalah putrinya. Dengan begitu, Xiao Shan akan mencari cara untuk menyiksa gadis itu. Tapi kau tidak tahu yang kau siksa adalah anak kandungmu sendiri. 18 tahun lalu saat aku melahirkan Ling Ling, kau membakar rumah. Akibatnya ayahku cacat hingga sekarang. Ling Ling di keluargaku sudah lemah sejak kecil. Dan kau mengatakan dirimu tidak bersalah. Atas dasar apa kau tidak bersalah? Itu adalah hukuman yang pantas kau terima. Kau merebut suamiku. Kau membuat keluargaku hancur. Bahkan melahirkan anak haram itu. 18 tahun lalu, kebakaran itu tak membunuhmu. Itu karena langit tidak adil. Ibu. Bai Jiaing, hentikan. Apakah kamu tidak tahu bahwa yang kamu pukul adalah tetangga kita? Itu dia. Ye Huan adalah putri kandung keluarga Bai yang sebenarnya. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Ayah, lihatlah. Inilah putri kita yang sebenarnya, Ling Ling, iya kan, ayah? Kakek, inilah Ling Ling kita yang sebenarnya. Ying Ying. Kalian semua telah ditipu oleh wanita jahat Ye Wanshu. Orang tua sialan, kalau bukan karena kamu, Bai Jiaing sudah lama mati. Sekarang dia datang lagi untuk mencelakai putriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Jangan, ibu. Ayah, mereka mengurungku di ruang bawah tanah. Nyonya Bai, ini semua salahku. Jangan sakiti ibuku. Aku rela menanggung semua kesalahan demi ibuku. Ye Wenshu. Kali ini kita hitung semua dendam baru dan lama. Ibu. Bai Jiaing, kalau kamu bisa, bunuh kami berdua. Dendam kita tidak akan berakhir. Nyonya Bai, maafkan saya. Ibu saya melukai Bai Laoye demi saya. Saya bersedia menanggung semua dosa. Kumohon, lepaskan ibuku. Ye Wanshu. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya melihat orang yang kamu cintai terluka. Orang-orang, bawa Zhang kemari. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba dadaku terasa sangat sakit? Dengarkan saya. Sudah 18 tahun kita berjalan. Bai Jiaing. Akhirnya kamu akan menyesal. Saya Bai Jiaing tidak pernah melakukan hal yang membuat saya menyesal. Teruslah lakukan itu untuk saya. Ah.
Nona Bai sepertinya sudah pingsan. Sama sekali tidak ada gunanya pingsan. Benar kan, semua ini? Baru saja dimulai. Percikan air untuk membangunkannya. Ayo, orang lain pergi lagi. Berhenti. Tuan. Bagaimana, Tuan? Bagaimana? Tidak tahu kesulitan? Bu, kamu terlalu gegabah. Nyonya Bai. Penahanan ilegal. Terhadap orang lain harus dihukum. Jika Anda tidak peduli dengan hubungan kami dan keluarga Bai, saya akan segera melaporkan. Mengirimnya ke rumah sakit itu. Tidak usah. Ibu. Bu. Kakek, aku tahu apa yang ingin kau katakan di pesta tadi. Kau sudah lama tahu bahwa aku bukanlah putri kandung keluarga Bai. Itulah mengapa kau terus melukis gambar ini. Ye Huan adalah putri kandung keluarga Bai yang sebenarnya. Sedangkan aku hanya seorang penipu. Benar, kan? Haha. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang tega. Kau mati, tidak ada yang tahu teka-teki ini. Aku tetap yang sebenarnya dari ribuan keluarga. Bukan begitu. Pasti ada yang salah. Aku pergi cari Mama. Aku akan tanya dengan jelas. Ayah dan ibu anak. Nenek, ibu, nenek, ayah. Ibu. Semuanya salahku. Tadi saat aku keluar, kakek masih baik-baik saja. Baru saja setelah melihat Yue Hui masuk, kakek pergi. Aku tidak akan memaafkanmu. Kakek, hahaha. Ye Huan, aku beritahu kamu. Kalau kamu masuk kamarku lagi dan mengacak-acak barangku, aku bakal pukul kamu sampai mati. Ling-lingku. Kalian datang untuk apa? Ye Huan, sekarang kau sudah tahu semuanya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku beri kau 3 juta. Kau tinggalkan tempat ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Kalian satu tak berperasaan. Satu lagi tak tahu terima kasih. Masih bisa dapat 3 juta. Kalau begitu, kamu bawa uang ini dan segera pergi. Bailin, kenapa aku harus pergi? Kamu telah merampas 18 tahun hidupku. Sekarang kamu juga merampas pacarku. Kamu tahu bagaimana aku menjalani 18 tahun ini? Kenapa aku harus pergi? Ye Huan, jangan emosi. Minum sedikit air. Aduh, adikku yang baik. Adikku, aku hanya ingin bilang sedikit. Kalau tidak mau pergi, ya sudah tidak usah pergi. Nanti aku bilang sama Mama. Kita pulang ke rumah Bai bersama-sama. Lagi pula, kita adalah saudara perempuan dari ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Untuk soal kakak, aku serahkan padamu. Saya tidak ingin kembali ke keluarga Bai. Saya hanya ingin seperti orang normal, dicintai dan diperhatikan. Bukan tumbuh dalam kekerasan dan hinaan selama 18 tahun. Awalnya saya pikir saya tidak cukup baik. Itu sebabnya ibu marah dan memukul saya. Jadi saya berusaha keras untuk memenuhi semua permintaannya. Tidak disangka, saya ternyata bukan anak kandungnya. Kamu, ada apa? Ling, bagaimana kalian bisa begini? Saudariku tersayang. Aku memberimu uang untuk pergi. Tapi kamu tidak mau pergi. Jadi ini bukan salahku. Saudariku. Hahaha. Hahaha. Qin Xiao, kalian berdua benar-benar binatang. Tidak. Kalian akan menerima pembalasan. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Kembang api,
Kembang api, kembang api. Kembang api. Kembang api. Cepat bangun untukku. Berani sekali. Masih berani tidur sampai siang. Lilin. Maaf ya, Bai Lian. Sebenarnya hari itu juga ulang tahunku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Kakek sudah berapa kali bilang padamu. Jangan gambar seperti ini lagi. Kamu tahu tidak? Hahaha, kakek sering menggambar pola ini. Kebetulan ada tanda lahir yang sama di leher Bai Huan. Apakah aku bukan putri keluarga Bai? Menikah adalah Yinging, Ling kita. Paman, hari ini benar-benar ramai ya. Bu, sekarang aku begini. Kamu tidak bisa menjualku lagi, kan? Lilingku. Jangan takut, Mama akan membantumu. Tidak ada yang bisa mengambil segalanya darimu. Penghuni yang rendah diri. Hari ini kalian semua akan mati. Ye Wanshu. Ye Wanshu sudah menghilang selama 18 tahun. Akhirnya dia bersedia muncul. Bai Jiaying. Hari ini, aku akan membuatmu di depan semua orang. Menghancurkan putri kesayanganmu Ye Huan dengan tanganmu sendiri. 3-1 ya? Apakah kamu sangat ingin bertemu denganku sehingga menyalahkanku? Salahmu. Huan-Huan. Huan-Huanku. Kenapa kamu bisa terluka seperti ini? Kamu makan satu mangkuk wanita yang lembut. Ayo, Bai Jiaying. Gunakan semua cara yang kamu miliki terhadap putrimu. Apapun yang kamu benci tentang Bai Jiaying, arahkan padaku saja. Putriku tidak bersalah. Haha, tidak bersalah? 18 tahun yang lalu, saat aku melahirkan Lingling, kamu membakar rumah. Ayahku terluka parah dan cacat hingga sekarang. Lingling sejak kecil lemah. Dan kamu bilang tidak bersalah? Atas dasar apa kamu tidak bersalah? Itu balasan yang pantas kamu terima. Lihat, suamiku membuat keluargaku hancur. Dan melahirkan anak terkutuk itu. 18 tahun lalu, api itu tidak membunuhmu. Itu karena Tuhan tidak melihatnya. Bu, Bai Xianging. Berhenti sekarang juga. Kamu tahu nggak kalau yang kamu pukul itu adalah Lin kita? Kamu. Itu dia. Benar-benar dia. Ye Huan adalah putri kandung keluarga Bai yang sebenarnya. Ningning, apa yang kamu katakan? Putri keluarga Bai itu kan kamu. Sepertinya penyakit gila kakekmu semakin parah. Ayah, ada apa denganmu, ya? Ayah, lihatlah. Inilah Lingling kita, ya, Pak. Ibu, inilah Lingling kita. Yinging. Kalian semua sudah ditipu oleh Paman Ye yang tukang jagal ini. Kau tua bangka, kalau bukan karena kau, Bai Jiaying sudah lama mati. Sekarang kau datang lagi untuk menyakiti putriku. Aku akan melawanmu. Ibu, jangan. Ibu, 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 ibu. Ada apa denganmu? Segera bawa ke rumah sakit. Aku juga bertanggung jawab atas rumah sakitnya. Bu, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu membuatku ketakutan. Tolong, seseorang. Mereka mengurungku di ruang bawah tanah. Nyonya Bai, ini semua salahku. Tolong jangan sakiti ibuku. Aku bersedia menanggung semua dosa demi ibuku. Dengarkan aku. Kali ini, hitung saja dendam baru dan lama sekaligus. Ibu. Bai Jiaying, kalau kamu berani, bunuh saja kami berdua. Kebencian kami tidak akan pernah mati. Ibu, bagaimana kabarmu? Yehua, jangan salahkan aku yang kejam. Hanya dengan kematianmu, jiwaku bisa terkendali. Tanpa beban. Aku akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Tidak apa-apa, kan? Ibu tidak apa-apa. Semua karena kamu. Luka yang kamu buat begitu dalam. Pasti sakit, kan? Ibu, saya tidak apa-apa. Selama bisa bersamamu, saya tidak takut apapun.
Bagus sekali, kasih sayang ibu dan anak. Nyonya Bai, maaf. Ibuku hanya melukai Tuan Bai demi aku. Aku bersedia menanggung semua dosa. Kumohon, lepaskan ibuku. Ye Wanshu. Hari ini aku akan membuatmu merasakan sakitnya cinta yang disakiti. Orang-orang, bawa kursi untukku. Kamu mau apa? Kenapa tiba-tiba menghela napas begitu dalam? Paman Yewa telah berjalan selama 18 tahun. Bai Jiaing, kamu pada akhirnya akan menyesal. Kita akan mati. Bai Jiaing tidak pernah melakukan hal yang membuat dirinya menyesal. Teruskan saja. Ah. Lin Lin. Cepat telepon Fu Xiao. Sekarang kakek sedang koma. Aku takut dia membuat masalah besar. Ayah, tenang saja. Mama selalu paling lembut. Memang. Biasanya kamu tidak melihat betapa waspadanya dia terhadap Paman Yewan hari ini. Sekarang kakek terluka. Aku takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Aku akan segera menelepon kepala desa. Aku akan segera kembali. Kamu harus menjaga kakek baik-baik. Baik, cepat pergi. Halo, bro, pria yang lurus. Nona Bai sepertinya pingsan. Pingsan pun tidak ada gunanya. Ya Obai bilang semua ini. Baru saja dimulai. Ambil air, buat dia sadar. Hari ini aku harus hidup, bukan mati. Bawa orang lain. Berhenti. Berhenti. Tuan. Bagaimana kabar Anda? Tuan, bagaimana kabar Anda? Tuan. Bangunlah, Tuan. Anda adalah Tuan Fu. Kesulitan ayah. Ibu, Anda terlalu emosional. Ibu Bai melakukan penahanan ilegal dan menyiksa orang lain, itu adalah kesalahan. Jika kamu tidak ingin saya ikut ujian ulang, segera batalkan hubungan denganmu, Bai. Meskipun saya tidak ingin melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bagaimanapun juga saya tidak akan terlibat dalam hal yang buruk. Kirim dia ke rumah sakit. Apa kabar penyelidikan tentang kejadian 3 tahun lalu? Bagaimana perkembangannya? Hari itu hujannya sangat deras. Belum bisa dipastikan. Tapi melihat sosoknya mirip dengan Ye Huan. Ye Huan. Jangan. Ibu. Ibu. Kakek, aku tahu apa yang ingin kamu katakan di pesta tadi. Bai Jiaing, berhenti. Apakah kamu tahu bahwa yang kamu pukul adalah Lin kami? Kamu sudah tahu bahwa aku bukan orang dekat sebenarnya dari Bai Jia. Itu sebabnya kamu selalu menggambar lukisan ini. Ye Huan adalah putri sejati dari Bai Jia. Dia adalah seorang penipu. Benar kan? Hahaha. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang kejam. Kalau kamu mati, tak ada yang tahu tentang dirimu. Aku tetap menjadi pewaris sejati keluarga Bai. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Aku akan tanya Mama untuk kepastian. Aduh. Ibu. Nona.
Yeven, kamu tidak apa-apa. Benar-benar orang rendahan, melahirkan anak rendahan. Belajar apa? Belajar merayu orang. Ibu. Ayo cepat masuk, kita lihat kakek. Kakek, ayah ibu. Kakek, kakek, kakek. Ayah. Semua salahku, saat aku keluar tadi. Kakek masih baik-baik saja. Baru saja melihat Yue Hui. Begitu masuk, kakek langsung pergi. Aku tidak akan memaafkanmu. Kakek, kakek, hahaha. Ma. Yehuan, aku beritahu kamu. Kalau kamu masuk kamarku lagi dan menggeledah barang-barangku, akan kupukul sampai mati. Linli. Linliku. Kalian datang untuk apa? Yehuan, sekarang kamu sudah tahu semuanya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan memberimu 3 juta. Kamu tinggalkan tempat ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Liun, seorang yang tak berperasaan. Seorang dengan pemahaman luas. Masih bisa mengeluarkan 3 juta. Baiklah, ambil uangnya dan segera pergi. Liun, kenapa aku harus pergi? Kau telah merampas 18 tahun hidupku. Sekarang kau juga merampas pacarku. Tahukah kamu bagaimana aku menjalani 18 tahun ini? Kenapa aku harus pergi? Huan, pikirkanlah. 3 juta bukan jumlah yang sedikit. Kamu bawa uang ini. Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Lupakan semuanya. Baik untukmu, baik juga untuk kita. Bagaimana menurutmu? Yehuan, jangan emosi. Minum air dulu. Aduh, adikku yang baik. Aku cuma bilang saja. Kalau tidak mau pergi, ya sudah. Nanti aku akan bilang sama mama. Kita kembali ke rumah bayi bersama. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara seayah tetapi berbeda ibu. Untuk kakak, aku serahkan padamu. Om. Aku tidak ingin kembali ke rumah bayi. Aku hanya ingin hidup seperti orang normal. Ada yang mencintai, ada yang mengasihi. Aku pikir selama 18 tahun ini aku tumbuh karena dimarahi olehnya. Awalnya aku kira itu karena aku tidak cukup baik. Hingga membuat ibu marah. Memukul dan memarahiku. Jadi aku berusaha keras untuk memenuhi semua permintaannya. Tidak kusangka aku bukan anak kandungnya. Yawen, ada apa denganmu? Ling, kalian bagaimana bisa begini? Adikku yang baik. Aku sudah bilang kamu ambil uang dan pergi. Tapi kamu tetap tidak pergi. Ini tidak bisa disalahkan adikku. Hahaha, hahaha. Qin Xiao, kalian berdua benar-benar binatang. Kalian akan menerima pembalasan. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Yinhua, Yinhua. 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 Yinhua, cepat bangun. Berani sekali kau. Masih berani tidur siang. Bunga liar, bunga liar. Bunga liar. Bunga liar, cepat bangun. Berani sekali. Masih berani tidur siang. Bukankah aku sudah terjebak oleh Bai Ling dan Ji Xiao? Apakah aku telah terlahir kembali? Cepat bangun dan pergi ke sekolah untuk mengundurkan diri. Jangan biarkan Tuan Wang menunggu terlalu lama, HM. Aku benar-benar terlahir kembali. Karena langit memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Aku akan mengubah akhir yang tidak adil ini.
Bukankah hanya berhenti sekolah? Aku akan mengundurkan diri. Ya, aku akan melakukannya. Ye Huan, Ye Huan. Orang tua Ye Huan selalu menjadi yang terdepan di sekolah kami. Kenapa pengunduran diri kami harus menjadi urusanmu? Bu, saya bisa pergi sendiri. Nanti kamu tidak boleh mengecewakan Wang Zong. Wang Zong sudah memberikan 600.000. Bu, tenang saja. Saya pasti akan membuatmu puas. Bu, saya akan pergi sekarang. Kenapa sekarang jadi begitu cepat? Di kehidupan sebelumnya, kamu sengaja menyembunyikan jarum di baju. Di kehidupan ini, jarum ini harus menusukmu. Tahun baru nanti, menurutmu apakah Ye Huan tidak akan datang? Kamu sudah siapkan semua barang. Tenang saja, Nian Nian. Bajunya Ye Huan lebih bagus dari burung kecil yang dia punya. Ditambah lagi ada puluhan jarum di dalamnya. Saya jamin, selama dia memakainya, dia tidak akan pernah melupakan hari ini. Itu bagus. Wow, sangat cantik. Kamu lihat, itu Ye Huan, kan? Iya, itu Ye Huan. Memang pantas menjadi juara. Penampilannya dalam gaun itu sangat cantik. Ye Huan, akhirnya kamu datang. Oh iya. Kenapa kamu tidak pakai gaun yang sudah kusiapkan untukmu? Begini. Aku lewat sebuah toko dan melihat yang ini lebih murah. Gaun yang kamu siapkan itu terlalu mahal. Aku tidak pantas memakainya. Lalu bagaimana ini? Es krimnya sudah kuatur. Kenapa aku tidak mengikuti rencana kalian? Apakah kalian berdua kecewa? Tidak. Pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bai Ling, tunggu saja. Pertunjukan akan segera dimulai. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat datang semuanya di pesta perayaan ulang tahunku. Sebentar lagi ibuku dan Tuan Fu akan tiba. Pesta kita akan segera dimulai secara resmi. Selama waktu ini, kalian bisa bersantai. Terima kasih semuanya. Pesta. Kau ini wanita rendahan dari keluarga kecil. Berani-beraninya kau menggoda tunangan Ning Ning keluargaku. Lihat bagaimana saya mengaturmu. Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan? Selanjutnya, saya akan menyembunyikan batu permata ini di salah satu teman yang ada di sini. Kemudian, orang yang ditunjuk akan mencari batu permata tersebut. Baiklah, ini seru. Baik, jadi yang pertama adalah Ye Huan. Ye Huan, kamu harus mencarinya dengan baik ya. Jangan rusak pesta ulang tahunnya Ning Ning. Ye Huan, semangat. Cari permatanya. Ini benar-benar terlalu mudah. Bagaimana kalau kita main yang lebih sulit? Cari jarum saja, jarumnya lebih kecil, jarum. Ning Ning. Kamu tidak apa-apa? Ning Ning, aduh. Ternyata jarum ini ada di tubuh Nona Bai. Jika mengulang sekali lagi, apakah aku akan membiarkan kalian menindasku? Maaf ya. Bai Lian, siapa yang berani menyentuh putriku? Nyonya itu adalah Ye Huan. Ye Huan ternyata melukai tangan Ling Ling. Ling Ling, cepat biarkan Mama lihat apakah lukanya parah atau tidak. Nyonya Bai, Yiping memang berlatih bela diri ya. Suka sekali main tangan. Lin Lin dari rumahku dengan niat baik meminta aku memesan seragam untukmu. Katanya kamu teman sekelasnya. Tak disangka. Kamu begitu merusak niat baiknya. Bu, soal ini. Nyonya Bai, kamu yakin dia benar-benar putri kandungmu? Ye Huan, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak hanya membuat keributan tengah malam, tapi juga memfitnah Ling Ling. Benar-benar berhati jahat. Apa yang dia katakan benar. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan kebaikan Ling Ling. Orang-orang, lepas pakaiannya dan usir dia keluar. Lili. Ling Ling. Dia adalah Ling Ling dari keluargaku. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kakek mengenali Wei Huan sebagai putri dari keluarga Bai? Berhenti semua. Ayah, kamu tidak apa-apa, kan? Yoyo. Ayah. Setelah 18 tahun, akhirnya kamu melihatku. Ayah. Apa yang harus kita lakukan? Kakek sudah bangun. Kalau dia mengungkapkan hal itu, aku akan selesai. Ling Ling, selesai apa? Ling Ling kita. Malam lalu ketika kita berbicara, hasilnya hancur. Hari ini aku akan meminta Wang Zong menghukummu.
Aku ingin lihat bagaimana caramu melakukannya. Bos Wang, ibuku mengambil 600.000 untuk kabur. Saranku kamu cepat pergi. Iya, benar. Cucu yang nakal. Maafkan aku, kakek pikun begitu lama. Sehingga membuatmu menderita di luar selama 8 tahun. Ayah, apa yang kau katakan? Kamu bilang dia yang benar. Kalian semua tertipu oleh Paman Yewan. Saat itu, sebelum aku pingsan di lokasi kebakaran, aku melihat tanda lahir di leher Linlin. Meski bertahun-tahun aku pikun. Namun dalam hati aku tahu, Linlin yang ada di depan mataku bukan cucuku. Bailin, terakhir kali kamu demi identitasmu sebagai anak konglomerat. Ternyata kamu telah membunuh kakek dan aku. Sekarang bagaimana rasanya? Akhirnya keluarga kita berkumpul. Hari ini kebetulan adalah ulang tahun Wan Huan. Mari kita pulang berkumpul bersama. Iya, iya. Kebetulan kakek sudah sadar. Bagaimana kalau kita pulang? Apa yang akan dilakukan orang tua Niu selanjutnya? Kalau begitu, saya pergi dulu. Besok datanglah mencari saya. Lian, maaf. Jangan panggil saya Lian. Itu adalah milikmu. Saya adalah putri keluarga Bai. Ling. Maaf ya. Ibu juga punya banyak tabungan. Cukup untuk kamu pakai. Cukup, kamu ngerti apa? Masih kecil baru ketemu. Begini. Kau pergi dariku. Ye Huan, tunggu aku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Pelatih, kebetulan sekali kamu kembali. Sekarang ada pesanan baru. Tolong antarkan ini. Maaf, manajer. Carilah orang lain. Aku tidak mau melakukannya. Aku kembali hanya untuk membereskan barang-barangku. Lalu bagaimana? Ini pesanan dari grup Yuan Hui. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Ah, kalau begitu, aku saja yang antar. Tunggu aku kembali. Tunggu sebentar. Manajer, yang Anda maksud pesanan dari grup Yuan Heng? Ya, betul. Grup Yuan Hui. Halo, selamat siang. Saya sudah di bawah. Tolong tunggu sebentar. Saya akan segera naik dalam 2 menit. Grup Sui Heng. Idealisme saya setelah lulus universitas. Pesanan sudah datang. Ini pesanan siapa? Oh, datang. Selamat pagi, ini pesanan Anda. Sudah jam berapa ini? Masih ada suasana hati untuk makan. Rencana ini adalah kesempatan terakhir grup kita. Sore ini rencana ini harus diserahkan ke wakil presiden. Kalau ada kesalahan, kita berdua bisa dipecat. Wakil Presiden, Tuan Fu. Ada masalah dengan ini. Kebetulan aku juga bisa sedikit. Bagaimana kalau aku membantumu coba? Manajer, bagaimana kalau biarkan dia coba? Baiklah, namaku Sakura. Aku belajar jurusan komputer AI. Selamat tinggal, cepat selamat tinggal. Akan kembali. Pergi cek informasinya. Terutama 3 tahun yang lalu. Rekaman yang diambil oleh kamera di samping wakil direktur. Memang sangat mirip dengan sosoknya. Surusan Sinu datang menemuiku. Ya. Huan di sini. Bu, kalian kenapa datang ke sini? Kami yang pergi ke perusahaanmu untuk menjemputmu. Mereka bilang kamu datang ke sini. Kami datang ke sini untuk menjemputmu. Ini pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini. Kamu sudah bertemu dengannya. Aku bertemu dengan siapa? Tentu saja tunanganmu. Wakil Ketua Muda Grup Yuan Heng, Fu Zilan. Ah. Kapan Fu Zilan jadi tunanganku? Sebenarnya, Huan dia itu. Nanti saja di rumah. Ayo pergi. Baik, MA.
Wakil Presiden, ini adalah informasi tentang Ye Huan. Ibunya bernama Ye Wanshu. Tetangga sekitar bilang dia sering disiksa oleh ibunya sejak kecil. Tapi karena prestasi yang cemerlang, diterima secara gratis oleh Universitas Tang. Dan mendapatkan bantuan dari Anda. Namun beberapa hari yang lalu diketahui. 18 tahun yang lalu, Ye Wanshu menukar putrinya. Dengan putri keluarga Bai. Ye Huan sebenarnya adalah putri asli keluarga Bai. Jika memang Nona Ye yang menyelamatkan Anda, maka itu memang sudah takdir. Cari kesempatan untuk mencobanya. Sayang, bagaimana kalau kita menikah besok? Aku bisa kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Nona Bai, kenapa aku melamarmu? Di mana aku salah saat itu? Aku bisa memperbaikinya. Ye Hui adalah putra sejati keluarga Bai. Saya hanyalah seorang penipu. Tapi orang yang telah berada di samping kalian selama 18 tahun adalah saya. Ye Hui hanyalah seorang gadis miskin yang selalu dibully oleh semua orang. Nona Bai, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Maaf, pria lurus. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pria lurus, berhenti di tempat. Apakah kamu benar-benar mau meninggalkanku? Jika orang tahu, wakil direktur orang terkaya di Yun Cheng adalah orang yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Apa yang akan mereka katakan? Wei Xing, sepertinya aku belum pernah bilang pada siapapun. Aku ingin menikahi putri keluarga Bai. Lalu kenapa kamu mendukung perempuan jalang itu, Ye Hua? HMPH. Sepertinya Nona Bai sangat berbakat dalam menangkap desas-desus. Shinan, aku benar-benar sangat mencintaimu. Bagaimana kalau kita menikah? Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Aku juga bisa tanpa status. Bis yang bolong. Sopan tapi menjijikan. Bailey, penampilanmu itu benar-benar sangat jelek. Aku benci kamu, bajingan. Merampas identitasku. Sekarang kamu datang untuk menyakiti lagi. Jelas-jelas kamu yang mencuri hidupku selama 18 tahun ini. Ini adalah Hemer. Bagaimana? Sangat mirip. Kakak straight. Aku yang jadi korban. Kau harus percaya padaku. Pak Fu, karena dia begitu tulus. Lebih baik terima saja dia. Bersihkan toilet. Cuci toilet sana. Apa maksudnya aku yang melakukan hal seperti ini? Bukannya kamu yang bilang di depan umum sangat mencintai Tuan Fu. Bersedia melakukan apa saja untuknya. Bahkan rela tanpa status. Kalau kamu nggak sanggup, jangan asal bicara. Mbak Ili, kamu pura-pura jadi cewek baik di sini. Kamu belum pantas. Saudara laki-laki yang lurus. Jangan dengarkan dia tentang mencuci toilet. Aku bisa menjadi sekretaris pribadimu. Sekretaris pribadi. Apakah kamu mengira orang itu wakil direktur di tempat sampah? Tian Huan, kamu cari mati. Sekarang aku merasakan sakit. Selama bertahun-tahun ini rasa sakit dan penderitaan yang aku alami jauh lebih banyak dari ini. Sekarang mengembalikan sedikit saja tidak berlebihan, kan? Yu Huan, perempuan jalang itu. Tunggu saja kau. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meski jadi arwah. Aku sudah mati sekali saja. Arwah apanya lagi? Tadi kau bilang apa? Apa? Apa dia sudah mati? Aku tidak. Tapi si Beici pintar. Fu Zong. Apa kabar? Aku menerima pemberitahuan dari jauh. Yang menyuruhku untuk bekerja. Tapi pekerjaan spesifiknya. Bagaimana mungkin San Xingwu tidak menjelaskan dengan jelas padamu? Menier San hanya mengatakan beberapa kata basa-basi padaku. Pagi ini juga harus pergi jauh. Baiklah, kemampuan pemahamanmu memang bermasalah. Wakil Presiden. Apakah kamu mendengarkan? Kamu akan masuk ke 35 departemen. Pekerjaan yang spesifik akan kukirimkan padamu. Terima kasih, Wakil Direktur. Saya akan bekerja dengan baik. Semangat, baiklah. Presiden ini memang beda. Bicaranya selalu penuh dengan retorika. Taksi ya, hari ini. Hari ini benar-benar sial. Lagi-lagi lupa bawa payung. Tuan Wakil Direktur. Bagaimana? Ini kamu. Apa maksudnya saya? Tidak ada apa-apa. Masuklah, saya antar kamu. Kamu menyebalkan, kamu ini.
Menggoda kinerja tidak dihitung. Masih menggoda Fuzinan. Orang murahan milikku. Naik kendaraan besar tapi masih memberikan tempat duduk kepada wanita. Benar kan? Apakah ini benar-benar sudah takdir? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Ingin membalas budi karena kamu menyelamatkanku. Tak kusangka kamu adalah orang yang kubantu. Dan juga tunanganku sejak kecil. Ternyata, jejak takdir sudah menghubungkan kita sejak lama. Kak Kisia, tolong bantu aku. Salahmu, kamu sudah membuat Ye Huan marah. Ye Huan sekarang kembali ke keluarga Bai. Bahkan aku harus menghiburnya. Kak Ki, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Kita sebaiknya tidak berhubungan lagi ke depannya. Dan jangan panggil aku terlalu akrab. Aku takut Ye Huan salah paham. Ji Xiang, kau lupa bagaimana awalnya kau mengejarku? Dan juga kau mengambil uang keluarga Bai. Percaya atau tidak, aku bisa memberitahu semua orang. Jangan ngomong sembarangan. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu aku kembali ke keluarga Bai. Masalah selanjutnya biar aku yang atur. Anakku, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Ibu minta maaf padamu. Ling Ling. Kamu adalah Ling Lingku. Kakek, panggil aku Wan Wan saja. Tidak apa-apa, asalkan kita bisa bersama sebagai keluarga di masa depan. Hiduplah dengan bahagia. Itu sudah cukup. Nak, ibu selama ini tidak pernah sempat merayakan ulang tahunmu. Ini adalah Heart of the Ocean dari keluarga kerajaan barat. Ibu sengaja membelinya untuk diberikan kepadamu, Suka tidak, Om? Untuk menebusnya, Huan. Saya memutuskan untuk mentransfer 30% saham perusahaan kepada Huan. Kakek, hari ini saya menerima pemberitahuan dari grup Yuan Heng. Mulai sekarang, saya yang akan menjaga wanita ini. Anak, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Ibu, kakek. Ji Xiao, kamu membawanya ke sini untuk apa? Huan, bagaimanapun, Bai Jia telah merawatnya selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat ingin bertemu ibu. Jika tidak diizinkan untuk bertemu sekali. Benarkah? Tapi sekarang sudah bertemu. Pasti keinginan sudah terpenuhi. Bisa pergi sekarang. Ibu yang membesarkanku. Meskipun aku bukan anak keluarga Bai. Namun darah kita sudah lebih dari sekadar hubungan darah. Kakek, ini saya, Ling Ling, cucu kesayangan Anda. Ye Huan. Saya menanggung penghinaan dan beban ini. Suatu hari nanti, saya akan membuat Anda menangis dan berlutut di depan saya. Ibu, jika Anda juga tidak menginginkan saya lagi. Saya akan menjadi anak yang tak punya ibu. Lalu, apa arti hidup saya? Tolong bangun dulu. Aku hanya berharap bisa tinggal di keluarga Bai. Dan berbakti padamu dengan baik. Ibu bodoh. Setelah bertahun-tahun hubungan ini, aku tidak ingin pergi denganmu. Karena kamu begitu ingin bertahan mati-matian di keluarga kami. Kebetulan keluarga kami memang kekurangan seorang pelayan. Dan itu adalah kamu. Saya tahu, kakak. Tidak suka uang. Lebih suka berbakti. Harus mulai dari hal-hal yang paling kecil. Huan. Ling Ling juga dulunya adalah seorang nona. Apakah akan memberinya tugas seperti pelayan? Kenapa kamu mengajarkan saya cara bekerja? Huan, kenapa kamu tiba-tiba merasa seperti berubah menjadi orang lain? Tentu saja ini berkat kamu. Baiklah, karena kamu ingin membalas budi. Harus ada kesadaran untuk membalas budi. Apakah ada orang yang benar-benar menganggap dirinya seorang nyonya? Tidak tahu apa itu mandiri. Saya setuju. Keluarga Bai saya bukan di malam hari. Buku tidak akan menyakiti orang lain. Tapi juga tidak bisa memelihara orang yang tidak berguna. Saya bersedia. Bangkitlah. Terima kasih, Ibu. Ibu, apakah kamu haus? Adik, silakan minum teh. Aduh. Maaf ya, Kak. Aku tidak sengaja. Jelek banget. Lihat, hal seperti menyajikan teh dan air. Kamu harus banyak belajar. Aku mulai belajar masak sejak umur 4 tahun. Mulai hari ini aku akan melatihmu. Mulai besok.
Semua orang di taman kanak-kanak Bai akan libur, dan itu tugasmu. Kenapa tidak mau? Pintunya ada di sana. Aku pusing. Ayo ambil segelas air lagi. Huan, kamu bilang. Manajer dari grup Yuan Heng minta kamu untuk bekerja besok. Aduh, ini kan hal yang baik. Kebetulan kamu dan Zinan memiliki pertunangan. Ada kesempatan untuk saling mengenal lebih banyak. Kalau Ye Huan dan Fu Zinan bersama, itu akan menjadi masalah. Bangsat ini benar-benar ingin menggoda Fu Zinan. Bu, aku juga ingin pergi ke Yuan Heng Group untuk belajar pengalaman kerja. Sekalian menjaga adikku. Dengar-dengar, hari ini istri presiden akan datang bekerja di perusahaan. Benarkah? Kalau bisa menjalin hubungan baik dengan istri presiden, mungkin bisa jadi luar biasa. Astaga, ini pasti istri presiden kita. Ibu Bai datang langsung. Pasti tidak diragukan lagi, Ibu Bai. Mama berpura-pura tidak istirahat. Mami pergi dulu. Ahwem, bye-bye. Mami, aku antar kamu. Lily, tolong bantu Mami menjaga adikmu, ya? Mami, tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Pergilah, Just actually. Sikapku hanya untuk bersenang-senang. Tapi aku hebat. Ye Huan ini benar-benar tak mau pergi. Ye Huan, kamu ingin mengusirku? Jangan bengong. Kenapa sekarang tidak pura-pura lagi? Ini memang milikku. Kamulah yang merebutnya dulu. Perhatikan identitasmu. Ye Huan, kamu. Tadi malam setelah kamu bilang padaku, aku sudah meminta ayahku untuk turun tangan, agar aku juga bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Semua orang, berhenti sejenak dengan pekerjaan kalian. Ini adalah 3 rekan baru di departemen kita. Kedepannya, mohon untuk lebih banyak membantu mereka. Halo semua, halo rekan-rekan sekalian. Saya Guning dari keluarga Gu Diuncheng. Ini adalah Bai Ning dari keluarga Bai. Mohon bimbingannya semuanya. Di sini saya sudah menyiapkan sedikit tanda perhatian. Memang tak heran Nona Bai. Sangat dermawan. Nona Bai hanya pernah duduk di sini. Ternyata Ling Ling kita cukup baik hati, ya? Tidak seperti beberapa orang. Ekor mereka sampai mengangkang ke langit. Kalau tidak tahu, mungkin mengira dia istri direktur. Berani tidak menghormati putri keluarga Bai. Kamu, pendatang baru, bagaimana berani? Dia putri keluarga Bai. Dia sangat besar hati. Aku tidak mau memperdebatkan ini denganmu. Wanita seperti kamu sudah sering kutemui. Pasti menggunakan cara-cara licik untuk bisa masuk ke perusahaan ini. Sungguh menjijikkan. Kusaranin kamu periksa dulu. Apakah barang-barang itu benar-benar asli? Apa maksudmu? Apa yang ribut-ribut? Manajer. Yevan, saya ingat kamu. Terima kasih atas pujiannya, manajer. Begini, proposal ini kamu yang kerjakan. Terima kasih, manajer. Ye Huan, sudah saya bilang kan? Kenapa manajer begitu memperhatikan kamu? Ternyata kamu naik ke ranjang manajer. Minta sesuatu darinya. Salah apa saja bisa. Tapi kamu harus bertingkah hina. Aku ingin memberitahumu. Sebenarnya aku tidak ingin memukulmu. Tapi kamu terus menjilat pantatnya. Kamu memang mencari pukulan. Ye Kuan, jangan terlalu memaksa. Siapa yang berani menyakiti putriku? Ma. Syukurlah, Ibu Bai Xiayue datang. Aduh, sayang. Maaf ibu datang terlambat. Kamu pasti merasa tertekan. Ma, kenapa ibu datang? Bukankah ini hampir waktu makan siang? Saya khawatir kamu tidak terbiasa dengan makanan di luar. Jadi saya memasak sendiri. Saya membawakan untukmu. Terima kasih, Mama. Nona Bai, bukankah putrimu Bailing? Saya bilang mulutmu ini sungguh berbau busuk. Huan-Huanlah yang sebenarnya anak perempuanku. Lalu Bailing? Bailing tentu saja adalah pelayan keluarga kami. Namun ibuku berhati baik. Membiarkannya bekerja lebih. Agar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Supaya bisa membelikan kalian hadiah. Nona Ye, bukan begitu? Nona Bai, tadi aku benar-benar salah. Iya, maafkan kami. Bu, ayo kita pergi. Ye Huan membuatku sangat marah. Tunggu di dalam untukku.
Presiden, Nyonya Bai ada di bawah. Haruskah kita menghentikannya? Tidak perlu. Tadi semua yang mengganggu Ye Huan. Sudah paham. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia mengganggu kamu dan merampas rumahmu. Aku pasti akan membunuhnya. Kamu serius? Sahabat baik, aku sudah punya rencana. Baik. Selama Yan Huan mati, aku tetap kaya raya. Semua dari keluarga Bai akan menjadi milikku. Aku juga akan berangkat untuk melindungi perisai. Menjadi keluarga jauh yang terhormat. Akhirnya selesai. Capek banget, tapi aromanya enak. Kopi hitam ditambah. Wakil Direktur, kenapa Anda belum pulang? Sudah larut malam. Ada beberapa dokumen yang harus diurus. Sambil menyelesaikannya sekalian. Memang tidak mudah menjadi direktur utama ya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya duduk terlalu lama, kaki saya sedikit kesemutan. Kalau kram, duduk saja dengan baik. Apa yang kamu lihat? Wakil Direktur, kalau saya melakukannya dengan buruk. Tolong maafkan saya. Jangan pecat saya. Apakah rencana ini sangat buruk? Tidak apa-apa, saya bisa mengulangnya. Tidak seburuk yang saya kira. Tapi kamu lihat, masih ada poin ini. Saya rasa semuanya bisa diubah. Nanti saat tidak ada orang, panggil aku pria lurus. Oh. Ada apa denganmu? Kamu demam? Kenapa wajahmu begitu merah? Apakah wajahku sangat merah? Itu karena terlalu panas. Saya akan pergi memperbaikinya dulu. Hari ini sudah terlalu malam. Ayo pulang dulu. Walaupun saya bilang harus diserahkan besok. Tapi bukan berarti tidak bisa. Syukurlah. Akhirnya saya pulang. Oh, maaf ya. Aku tidak mau mengungkapkan isi hatiku. Kamu mau pulang bagaimana? Aku naik kereta ringan saja. Masih ada kereta bawah tanah? Aku antar saja. Wah, tidak enak nih. Sejalan kok. Bagaimana persiapannya? Tenang, semuanya sudah siap. Teman baik, ayo. Bagus, patut dipuji. Banyak orang tua juga melakukannya dengan baik. Semua bisa berusaha untuk membantu, Sepertinya ada yang memberi Anda petunjuk, ya. Ada sebuah pepatah yang dikatakan petani. Jangan bertanya tentang membawa Shenzhen. Dingin. Kalau sudah sampai sini, aku mau lihat seperti apa gayaku. Hei, ada orang? Aku hanya percaya pada anjing dan kotoran. Dengan pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Bailing, diriku yang sekarang bukanlah si manis bodoh yang dulu. Kenapa wanita jalang itu belum muncul juga? Nona Bai, apa yang kau lakukan di sini? Ye Huan, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau yang mengundangnya ke sini? Apa kau ingin menjebakku? Lepaskan aku. Lepaskan aku dan biarkan aku masuk. Ye Huan, jangan merasa puas dulu. Ling Ling, Mama sudah datang. Mama tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Kau diam saja. Aku bukan anakmu. Karirku tidak perlu kau campuri. Ling Ling, ayo pulang bersamaku. Mama yang mengurusmu. Pergilah dari sini. Saya sudah bilang. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Ye Huan, kali ini aku tidak ingin kamu mati. Buka pintu. Nona, cepat buka pintu. Selesai. Nona, bodoh yang sial ini. Sudah. Ye Hui, kamu bajingan. Kenapa kamu selalu seberuntung ini?
Sebentar lagi mereka akan tahu ada orang di sini. Dan mereka akan datang menyelamatkan kita. Berhentilah berharap. Kong Ling sudah mengusir semua orang di sekitar sini. Tidak akan ada yang datang, Ling Ling. Dulu, aku yang menukar kamu ke keluarga Bai. Agar kamu bisa hidup dengan mewah dan berkecukupan. Semua ini karena si bajingan kecil Ye Huan. Dia menghancurkan rencana kita. Ye Huan, kamu ini serakah, sombong, dan jahat. Orang seperti kamu, jangan takut. Ibu memelukmu, jadi kamu tidak akan merasa dingin. Meski kamu seperti ini, aku tetap tidak bisa mentolerirnya. Aku adalah putri dari keluarga Bai. Hei, jangan pura-pura mati. Hei, jangan menakutiku. MA. Hahaha, MA. Aku mengaku kalah. MA, cepat bangun. Tolong. Ada orang, tolong. Ada orang, ibu. Ye Kuan. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku nggak bisa di sini? Oh, aku mengerti sekarang. Kalau kamu di sini. Lalu siapa yang dikurung di dalam ruang pendingin? Saat tahun baru, saya sarankan kamu cepat pergi menolong orang. Nini. Apakah kamu baik-baik saja? Nini, bangunlah. Nini. Yi Huan. Semua karena kamu. Kamu menghancurkan hidupku. Kau ingin membunuh ibuku. Sungguh lucu. Pintu aku yang tutup. Apakah anak yang berbakti dibesarkan olehku? Orang yang sebenarnya ingin kau biarkan mati beku hari ini adalah aku, kan? Lalu bagaimana jika benar? Kau memang pantas mati. Hanya jika kau mati, aku bisa kembali ke masa lalu. Kamu seharusnya diam dan tidak berbicara. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Saya akan menyelidiki masalah ini hingga tuntas. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Maaf, Pak Fu. Semua ini kesalahan saya. Saya hanya ingin membalas dendam pada Ye Huan. Karena itu, saya merusak pintu ruang pendingin. Aku tidak menyangka bahwa Ye Wanshu akan meninggal. Aku bahkan lebih tidak menyangka akan ada kematian. Maafkan aku. Aku akan menanggung semuanya. Dengan apa kamu menanggungnya? Kalau bukan karena kesalahan takdir. Yang mati beku di gudang dingin itu adalah Ye Huan. Ini pembunuhan. Tidak bisa dimaafkan. Aku tidak tahu. Semua ini karena dia. Dia yang merencanakannya. Ibumu. Jelas-jelas itu kamu. Seseorang, bawa gadis ini pergi. Mulai sekarang keluarga Gu akan dihapus dari Yuncheng. Wakil Presiden, kumohon ampuni keluarga Gu. Ini semua salahku. Wakil Direktur Xiao Sui yang mulia. Aku seorang diri yang menanggung pengejaran Bai Lian. Ini semua salah Ye Huan. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan mati. Kau bajingan. Kau harus bersujud dan minta maaf padaku. Ming Wen tidak memperhatikan saya. Betul, salahnya dia. Kenapa? Kenapa kalian semua memihak dia? Tidak mengerti. Tolong kasih ampun. Bai Jia Yangzi. Kenapa kamu ingin mengatur saya? Tentu saja tidak. Lin Lin adalah orang yang aku lihat tumbuh sejak kecil. Di sini aku. Juga pacarnya Huan Huan. Huan Huan adalah adiknya. Tentu saja harus sayang pada kakak, kan? Ji Xiao, aku tidak punya kakak yang jahat seperti itu. Dan pacar yang tidak berperasaan. Kamu dengar baik-baik, ya. Hari ini aku ulangi lagi di depan semua orang. Sejak hari kamu mengakui perbuatanmu. Kita sudah putus. Huan Huan, hari itu aku punya alasan. Alasannya adalah karena saat itu aku belum jadi bagian dari keluarga Bai. Mundur. Aku salah, adik baikku. Karena belum membuat kesalahan besar.
Semua ini demi mengurangi bebanmu. Maafkan aku ya. Iya, jangan buat Mama sedih. Demi Mama. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkan lagi. Cepat pergi. Aku akan menangis sekarang. Kamu ketawa kenapa? Tidak ada, aku pikir kamu akan mengkuliti dia. Aku membencinya. Aku juga membenci malam buku. Tapi aku bisa melihat bahwa ibu masih memiliki perasaan terhadap Bailing. Kenapa kamu selalu begitu? Mungkin ini harus berterima kasih kepada Paman Wan. Jika aku hidup di keluarga Bai sejak kecil. Meskipun kamu hidup di keluarga Bai, kamu juga tidak akan bersikap seperti dia. Setelah kejadian ini, aku akan melihat apakah dia akan berubah. Aku khawatir kamu berpikir terlalu jauh. Kamu sedang memelihara harimau. Baiklah, tuanku yang terhormat. Aku sudah paham. Baiklah. Asal kamu paham saja. Pak Fu, kamu ini tidak perlu kerja setiap hari ya. Tiap hari antar jemput aku kerja. Jangan-jangan kamu mau mendekatiku? Ngomong apa sih? Baiklah. Memang sedang memulai proyek baru di perusahaan. Selalu percaya pada brand ambasador Nollyuan untuk pendatang baru. Tapi belum juga berhasil. Ini masalahnya. Serahkan saja padaku. Kamu yakin? Aku yakin. Kenapa tidak percaya padaku? Tenang saja, serahkan padaku. Sudah sampai. Aku pernah. Wakil Direktur, lain kali kita langsung saja bicara soal pekerjaan. Jangan berbelit-belit ya. Apa maksudmu? Maksudku terima kasih, Wakil Direktur. Sampai jumpa, Wakil Direktur. Roda takdir sudah lama berputar untukmu. Kau tidak akan bisa lari. Sudah lunas. Kak Ji Xiao. Ye Huang membuatku berakhir seperti ini. Aku tidak terima. Aku ingin balas dendam. SST, lebih pelan, kamu gila ya? Ji Xiao, bisakah kamu berhenti jadi pengecut seperti ini? Siapa bilang aku takut Ye Huan? Dia paling hanya seorang wanita. Bisnis keluarga Bai. Bukankah semuanya aku yang mengurusnya? Oh, begitu ya? Ye Huan menggoda Fu Zinan. Kalau mereka berdua benar-benar terlibat, keluarga Bai akan jadi mas kawin Ye Huan. Dan kamu? Sama seperti aku, orang malang tanpa identitas. Dari segi tubuh dan penampilan, di mana aku kalah dari si liar itu? Tidak kalah. Kalian berdua, pria busuk dan wanita busuk. Di kehidupan lalu meracuniku. Sekarang aku diberi kesempatan ulang, takkan kubiarkan kalian hidup tenang. Ah, bagus sekali. Hei, makan lebih banyak. Kakek, aku sedang makan, nih. Kamu juga makan yang banyak ya. Dokter bilang tubuhmu ini masih perlu istirahat dan pemulihan. Kita harus patuh dan rajin kontrol rutin, kan? Baik, baik. Kakek, ini surat duka keluarga Bai bulan ini, lihatlah. Dodo lumayan juga. Kamu juga jangan sungkan. Bagaimanapun kita pernah bersama. Iya, iya. Bos. Dengar-dengar Fu Zinan lagi mendekatimu ya? Mana ada, orang dia nggak mungkin suka sama aku. Kalau begitu, baguslah. Si Fu Shilan itu terkenal sebagai playboy. Perempuan yang pernah dia mainkan tak terhitung jumlahnya. Benarkah? Tapi kamu tetap yang terbaik, tentu saja. Aku bekerja keras demi keluarga Bai. Akhirnya semua ini akan menjadi milikmu. Ye Huan memiliki perasaan padaku. Apakah dia masih mencintai siapa atau apa? Biarkan kalian saling menggigit dulu. Saya akan memberikan yang mematikan. Kakek, saya pergi kerja dulu. Silakan makan pelan-pelan. Bos, sebenarnya saya itu. Saya akan pergi ke proyek tari angsa. Nanti kamu datang jemput saya. Pasti akan datang. Selama bisa membawa Ye Huan ke ranjang.
keluarga Bai akan menjadi milikku. Wah, pakaiannya begitu menggoda. Mau menggoda pria mana lagi? Liu Yun itu bintang internasional. Kamu bisa menandinginya? Apa aku salah? Melihat Ye Wanshu sudah mati. Bai Lian, aku terakhir membawakanmu. Mesin hantu, jangan sekali lagi menggangguku. Di keluarga Bai, aku yang kalah. Berbisnis adalah keahlianku. Apakah pengantar makanan mengerti apa itu bisnis? Kalau begitu, kita tunggu saja. Ye Huan, jangan terlalu bangga. Hari-harimu segera berakhir. Aku akan biarkan para pria brengsek itu bermain sampai kamu mati. Mereka akan merusakmu sedikit demi sedikit. Kamu pikir kamu ini wanita suci, ya? Mau naik keranjang Fu Xinan supaya bisa masuk keluarga Fu. Kamu tahu seberapa besar rumah mereka? Kamu pantas? Hanya orang seperti kamu. Yang dipikirannya setiap hari hanya hal-hal seperti ini, HMPH. Iya, lagi pula kamu sudah sangat berpengalaman. Silakan masuk untuk membahas kerja sama dengan grup Yuan N. Tidak, saya di sini. Tunggu saya untuk meyakinkan Liu Yun bergabung. Saya adalah Putri Agung yang abadi. Cara kamu berbisnis di kelas cukup unik, ya. Seperti itu, apa ya? Oh, iya. Seperti si bodoh kecil dari sirkus itu. Saat kamu keluar, bersihkan kura-kura di wajahmu. Jangan biarkan orang lain menangkapmu sebagai iblis babi. Ada yang menyuruhmu masuk. Dasar bajingan, kamu akan menerima akibatnya. Apakah semua orang Yuan Heng tidak tahu sopan santun? Siapa yang menyuruhmu masuk? Apakah semua orang Yuan Heng tidak punya sopan santun? Siapa yang membiarkanmu masuk? Nona Ling Yun. Aku hanya masuk untuk melihat apakah butuh bantuan. Aku bilang, kalian orang-orang Yuan Heng, menyebalkan sekali. Jika tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Nona Lialing, beri aku waktu 1 menit. Yuan Heng kami adalah keluarga terkemuka di Uncheng. Baik dari segi kekayaan maupun reputasi, semuanya terlihat jelas. Kamu ke sini. Tidak apa-apa, biar aku saja. Maaf, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sekarang bolehkah aku bicara? Boleh, silakan. Tapi aku sudah tidak ingin mendengarnya. Kembali dan beritahu wakil direktur kalian. Kalau dia benar-benar ingin bekerja sama dengan saya, dia harus datang sendiri. Saya pikir ini adalah win-win solution. Maksud kami sudah jelas, silakan. Wah, bukankah ini putri tertua keluarga Bai? Lihat wajahmu yang sombong itu. Kenapa malah kelihatan sangat kecewa? Proyek ini sudah dirundingkan jarak jauh 7 atau 8 kali, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Kamu mengira kamu itu siapa? HMPH. Kamu punya kura-kura di wajahmu. Kak Jisya, kamu sengaja datang untuk menjemputku ya? Diamlah, Huan. Kamu pasti sudah capek. Aku datang untuk menjemputmu. Jisya, kamu sedang apa? Aku bilang diam. Tidak dengar. Siapa yang membiarkanmu berbicara seperti itu kepada Huan? Tidak tahu sopan santun? Jisya, kamu gila. Kemarin malam kamu masih bilang mencintai aku. Aku bilang diam. Hua, aku tidak ada hubungannya dengan wanita jahat ini sama sekali. Kamu harus percaya padaku. Aku hanya peduli padamu. Ayo pergi. Huan, kalau aku boleh saran, kamu sebaiknya tidak bekerja di grup Yuan Heng lagi. Mari kita kelola bisnis keluarga Bai bersama-sama. Dalam setahun, aku jamin kita pasti bisa mengalahkan si. Kerjakan dulu apa yang ada di depan mata. Iya. Aku terutama khawatir kalau Fu Zinan punya niat buruk padamu. Kalau kamu terluka, aku yang paling sedih. Benarkah? Sepertinya kamu cukup dekat dengan Bailin sebelumnya. Itu Bailin yang menggoda aku. Kamu tahu aku orang yang pendiam. Aku tidak tahu bagaimana caranya menolak Fu Xinan. Dia itu beda. Perempuannya tidak terhitung. Liu Yin itu mantan pacarnya. Apa yang kamu bilang?
Kamu belum tahu ya? Ada fotonya di internet. Aku tunjukkan padamu. Kamu lihatlah. Kalau saya bilang, setelah Fushinan berselingkuh, Liu Ying tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Apa yang satu itu tujuh? Ye Huan, sedang melakukan apa yang curang? Oh, wakil direktur. Saya tidak melakukan apa-apa. Belakangan ini, sulit sekali untuk bertemu denganmu. Kenapa pekerjaan dalam beberapa hari ini berjalan begitu lambat? Iya, aku belum menyelesaikan banyak hal akhir-akhir ini. Kalau tidak, uangku akan dipotong lagi. Berhenti. Wakil direktur, ada orang di sini. Perhatikan dampaknya. Maksudmu, ketika tidak ada orang, kita bisa berfoto bersama? Memang bajingan. Kamu menghina aku. Oh, tidak, tidak. Presiden bijak. Hidup presiden. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Belakangan ini Yun Chun benar-benar gila. Kabarnya putri keluarga Bai akan menikah dengan Yang Zixia dari keluarga Bai. Siapa yang menyebar gosip ini? Sangat menyukaiku ya. Bahkan foto-foto di ponselnya juga foto-fotoku. Aku hanya ingin tahu sedikit. Suara Bapak Fu ini. Aku bisa membicarakan urusan cintamu. Tapi aku tidak bisa. Cari Liu Ying untuk berkolaborasi. Kau lebih baik cari orang lain. Kau bilang Liu Ying adalah pacarku. Ini tidak jelas? Pokoknya, kau lebih baik cari orang lain. Berhenti. Aku tidak mau. Coba saja kalau kau berani pergi. Ye Huan. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Aku sebelumnya menyukaimu. Karena sifatmu yang pantang menyerah. Tapi sekarang, hanya sedikit kemunduran, dan kau ingin menyerah? Apakah kau tahu betapa buruknya dampak ini? Seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan pada Ye Hang? Aku, wakil direktur. Aku, Liu Bei, harus memilih untuk mengunjungi 3 kali. Kamu baru mengalami sedikit kegagalan sudah memilih untuk menyerah. Inikah sikapmu dalam bekerja? Kalau benar begitu, maka besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Wakil direktur, maafkan saya. Saya pasti akan datang. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya atau mengembalikannya? Pokoknya, untuk hal itu, wakil direktur, sebaiknya Anda cari orang lain. Kamu bilang saya dengan Liu Ying. Liu Huan. Coba selidiki siapa yang menyebarkan rumor dari belakang ini. Dan turunkan semua orang di garis depan di internet. 3 tubuh di sofa. Bagi yang datang untuk menemuiku. Selama 5 hari berturut-turut. Ini lebih aneh daripada 3 kali mengunjungi rumah seonggok jerami. Menyalin sangat sulit. Apa manfaatnya bagi orang lain? Semoga Nona Liu Yun mempertimbangkan dengan serius. Saya tidak akan bekerja sama dengan Yuan Heng. Yuan Heng juga tidak akan bangkrut. Lagi pula, meskipun Yuan Heng benar-benar bangkrut, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kecuali jika kamu adalah istri bos Yuan Heng. Aku benar-benar tidak berani berpikir begitu. Wakil direktur adalah bosku. Aku bergantung padanya untuk membayar gajiku. Kalau tidak, aku harus hidup dengan angin barat. Kamu tahu kenapa aku putus dengan Fuzilan? Karena Fuzilan diam-diam suka bermalas-malasan. Saat tidur dia bahkan mengigau dan menggeretak gigi. Kamu yakin masih mau bersamanya setelah tahu ini? Sebenarnya, aku bukan pacarnya. Aku tunangannya. Wah, itu harus lebih hati-hati lagi. Nona Liu Yun. Aku akan datang lagi besok. Gadis kecil yang menarik. Nona Liu, kamu baik-baik saja? Bagaimana? Baik-baik saja. Penyakit lama. Sakit perut? Kalau begitu, aku antar kamu ke rumah sakit. Bertahanlah. Tidak apa-apa, aku istirahat sebentar saja. Kak Liu Ying. Dokter bilang, tunggu beberapa hari lagi, kamu bisa keluar rumah sakit. Jadi selebriti memang tidak mudah ya. Pola makan tidak teratur begini. Nanti kamu harus lebih hati-hati. Terima kasih. Tidak apa-apa, ini namanya menolong ketika melihat ketidakadilan. Wow, kamu sangat baik. Benar-benar sahabat baik, aku terima. Keluarkanlah. Obat lambung, ya? Kontrak Yuan Heng, aku sudah setuju untuk bekerja sama. Serius? Kalau kamu masih bertele-tele, aku bisa membatalkannya. Jangan, jangan, Kak Liu Ying. Terima kasih banyak. Gigi ini sangat penting bagiku. Ngomong-ngomong, aku memasak sedikit bubur. Aku akan ambilkan untukmu.
Tuan MU. Silakan bicara, aku akan menghindar sebentar. Aku akan menjauh sedikit. Adikku, menurutmu pacar kecil itu cukup baik, ya? Bagaimana bisa memberikan kesan? Bagaimana? Sudah cukup berisik? Aduh, cuma sedikit ujian kok. Kalau aku saja nggak bisa kamu lewati, gimana nanti dengan ujianmu? Aku rasa nggak ada yang bisa. Tapi itu belum tentu. Dengar-dengar, keluarga bayi itu sedang mempersiapkan lamaran. Jangan main-main dengan kakak kalau tidak bisa. Kalau berani, segera keluar sekarang. Peluk Yehua dan teriak. Aku suka kamu. Nikahilah aku. Tapi kamu tidak berani. Apa kamu berani? Aku rasa kamu benar-benar sakit. Terutama otakmu. Tahu saja kamu tidak berani. Siapa yang bisa menyangka? Wakil direktur yang terhormat ini ternyata belum pernah pacaran serius. Saya rasa kamu lebih baik tinggal di rumah sakit seumur hidup. Tidak bisa, harus serius dalam pernikahan ini. Baiklah, wanita. Dia belum setuju padamu. Saya malu padamu. Hei, ada apa? Huan, aku sudah mengusir wanita bernama Bailin. Itu urusan apa bagiku? Aku ini membuktikan kepada kamu. Di hatiku, selain kamu, tidak ada wanita lain. Oh, aku mengerti. Huan, menikahlah denganku. Saya akan menghargai kamu seumur hidup. Bagaimana, Tuan Ji? Tolong jangan ganggu orang-orang saya lagi. Kalau tidak, saya akan membuat kamu membayar. Apa maksudmu, Fuci? Maksudnya, pergi. Fuzong, kamu sangat tidak sopan. Fuzong, mau kemana? Kalau pergi, nanti kamu tahu. Aduh, Yehua. Sudah lama tidak bertemu. Paman Zhang, sudah lama tidak bertemu. Kamu kenapa terpikir untuk membawaku ke sini? Karena aku tahu kamu sering makan di sini dulu. Hari ini juga bisa dibilang sebagai pertemuan proyek untuk perusahaanmu. Tenang saja, kenalan saja. Apa kamu hanya membawa aku seorang saja? Memang harus menghubungi Bai. Jangan sebut namanya. Aku merasa muak. Ayo. Kamu berhasil negosiasi proyek untuk perusahaan. Hari ini kita berdua minum saja. Bagaimana? Kamu seorang wanita yang terkemuka, kenapa hanya segelas ini? Siapa takut siapa? Tuangkan untukku. Ayo, bersulang. Bersulang. Kalau begitu, silakan berbicara kalau mau berlatih. Waktunya masih singkat. Belikan aku. Tatapanmu mana? Lanjutkan. Makan dulu sedikit. Yuhuan. Kamu minum terlalu banyak, berhenti menyendiri. Jangan bikin masalah. Selama bertahun-tahun berbicara. Tapi kamu tenang saja. Nanti ada aku di sini. Tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Percayalah padaku. Kamu benar-benar sudah tertidur. Li Huan, apakah kamu mendengarnya? Jangan berisik. Aku mau tidur. Kamu datang buat apa? Mau pamer hasilmu sekarang, ya? Kenapa? Kamu gak mampu sendiri, terus nyalahin orang lain gak bisa? Cukup, Ye Huan. Kamu hebat sekali. Ini adalah proyek penting dari grup Yuan Heng. Yang belum bisa kita dapatkan sampai sekarang. Kalau kamu sehebat itu, silakan ambil alih. Yan Huan, aku ingin lihat. Ketika kamu jadi bahan tertawaan semua orang. Apakah Mama dan pria lurus itu masih akan mencintaimu seperti ini?
Direktur Wang punya daya tahan minum yang hebat. Siapa di sini yang Direktur Wang? Kalau pintar, tanda tangani proyek ini untukku. Siapa yang tak tahu aturan? Ah, kepada wanita cantik harus lembut. Apakah Tuan Wang sudah cukup minum? Nona Ye, saya, Wang, punya aturan. Jika ingin bicara kerjasama dengan saya, kamu harus habiskan gelas ini dulu. Tuan Wang, saya akan tanda tangan setelah Anda minum. Kamu pikir kamu siapa? Dengan sikap seperti ini mau bicara kerjasama? Pergi saja. Pak Wang, bukan? Di tanganku ada sebuah foto. Jika Anda melihatnya tapi tidak mau menandatanganinya, saya akan menghukum diri sendiri minum 3 gelas. Sepertinya Nyonya Wang akan sangat tertarik dengan trik ini. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bagaimana? Sudah menemukan orangnya? Sepertinya Ye Huan pergi dengan proyek Dong Jiao. Apa? Bagaimana dengan Bai Ling? Bai Ling khawatir dan ikut pergi bersama Ye Huan. Segera temukan lokasi Ye Huan. Bai Lian. Lebih baik kamu tidak berani menyentuhnya. Orang tua yang sudah mati itu masih ingin makan rumput muda. Makan kotoran saja kamu. Hei, Tuan Ye. Silakan lihat ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Tolong berikan itu padaku. Itu tergantung mood saya. Hei, jika ada yang perlu disampaikan, silakan saja. Kamu juga punya hari ini. Aku lihat kamu yang baru tidur masih begitu wangi. Presiden Fu, nona nomor 1 sudah ditemukan. Dia ada di dekat Ye Hao. Tidak tahu. Ye Huan, kamu harus baik-baik saja. Kak Jishao, Kak Jishao, cepat bangun. Kak Jishao, cepat bangun. Hotel Tian Hao. Hari ini berita besar. Cepat pergi. Bai Ling dijual sendiri. Ini semua karena kamu sendiri. Keluar, cepat keluar kalian. Kak Jishao, cepat bangun. Kalian salah minum obat ya? Aku bilang jangan syuting lagi. Semua, jangan syuting malam ini. Tuan Qi Xiao, bolehkah saya bertanya, sebagai Bai Jia Yangzi, dengan Bai Jia Jiang Qianjin Tiangqi, apa niat Anda? Apakah ini pertama kali Anda atau sudah sering? Keluar. Kalau tidak, saya akan membuat kalian menghilang di Uncheng. Suaranya sangat besar. Anda sangat berkuasa. Anda melepaskan saya. Saya hanya keliru sesaat. Bawa mereka pergi. Pria lurus, pria lurus. Hei, bukankah aku sudah berhasil? Bulan ini, pastikan bonusku ditambah. Di kepalamu, selain uang, ada apa lagi? Kamu tahu tidak, barusan aku sangat khawatir. Aduh, bukankah aku sudah mulai cari uang sejak kecil? Aku tahu semua cintamu. Ibu, terima kasih atas kerja kerasmu. Bertanggung jawab atas lamaran putri keluarga Bai. Ini pasti akan menjadi pernikahan terbesar abad ini. Putri keluarga Bai juga adalah wanita paling bahagia. Ye Huan, menikahlah denganku. Wakil Presiden, apa yang sedang Anda lakukan? Ye Huan, menikahlah denganku. Kalau aku menolak ini, berita utama pasti tentang Wakil Presiden, kan? Nanti aku akan serahkan putriku padamu. Nyonya Bai. Tenang saja, Bu, serahkan padaku. Ampunilah kami. Kami benar-benar tertipu oleh Juyu. Adikku, adikku. Kumohon, kakak. Berikanlah kakak kesempatan untuk hidup. Saya sudah kehilangan ibu kandung saya. Tidak bisa kehilangan ibu lagi.
Nyonya, bagaimanapun juga kita telah hidup bersama lebih dari 10 tahun. Saya tahu siapa diri Anda. Saya lebih tahu semua akal Anda. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Anda. Ibu Huahua. Keduanya itu hanya anjing. Dasar tidak bisa berubah. Sudah melakukan terlalu banyak hal yang tak termaafkan. Adik, tenang saja. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kita sekeluarga pasti akan hidup rukun mulai sekarang. Iya, keluarga rukun, segalanya lancar. Keluarga rukun, segalanya lancar. Kenapa kalian berdua tidak hidup rukun? Sungguh membuat pusingmu. Keluarga berkumpul. Sangat bahagia. Keluarga berkumpul. Sangat bahagia, Lu Huaiming. Lu Huaiming, kamu ternyata punya istri dan anak perempuan. Masih datang untuk menipuku. Ambil uang ini dan enyahlah dari kota Yun. Hahaha. 18 tahun berlalu, semua orang masih ingat aku, ya? Lu Huaiming, kamu pasti Bailin, kan? Hei, biarkan aku memperkenalkan diri. Bukankah itu hanya ayah mertua? Tidak peduli apakah dia menikahimu atau Lingling. Aku tetap ayah mertuanya. Kamu. Jika aku mengembalikannya padamu. Hei. Ini. Siapa ini? Kasih sayang baru ya? Bersihkan mulutmu. Masih saja kasar. Katakan saja. Apa yang harus dilakukan agar kamu mau pergi? Orang tua ini belum gila. Orang tua sialan. Kamu tidak bodoh, kan? Aku akan membuat dia menghilang selamanya di depanmu. Zinan. Terima kasih telah mengantar Huan-Huan kembali. Tapi, ini adalah urusan keluarga Bai. Aib keluarga tidak boleh disebarkan. Lebih baik kamu pulang dan istirahat saja. Baik. Saya tahu. Haohan, kamu istirahat yang baik. Sampai jumpa besok malam. Tenang saja, Pak. Saya akan segera menyelesaikan semuanya. Takutnya menara ini semakin mahal. Kau sangat mudah ditangani. Karena Zinan sudah melamar kamu. Maka ibu akan membawamu untuk melihat gaun pengantin besok, bagaimana? Kamu pasti mau, kan? Akan diadakan dengan meriah untukmu. Laupan, tenang saja. Kakek sudah mengatur untuk mengirimkan undangan untukmu. Ye Huan, aku tidak akan menyerahkan semua ini begitu saja padamu. Tunggu saja dan lihat. Saat itu, di hari pernikahanmu, kami akan mengungkapkan identitasmu di hadapan seluruh kota Yun. Bagus. Benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga Luo Huai. Takdir yang tak terelakkan. Saya mudah menyerah. Hanya karena kamu. Selama kita bergandeng tangan. Nona Ye, kapan suami dan keluargamu akan tiba? Tunggu sebentar lagi. Mungkin mereka masih ada urusan. Mereka akan segera sampai. Huan-Huan, sungguh minta maaf ya. Ibu tidak sengaja melanggar janji. Lingling mengalami kecelakaan mobil. Dia tetaplah putri mama selama bertahun-tahun ini. Aku harus memperhatikan. Hei. Sudah 18 tahun. Kenapa masih sayuran ini? Aku sudah bilang untuk menggantinya semua. Sekelompok penindas. Kakek. Aku dengar wanita gila yang kalah malam itu sudah mati. Diam kamu. Atau kamu masih dendam padanya? Memang tidak semua orang sebaik aku. Bisa memaafkan semua luka yang diberikan padaku. Aku sudah balas, kamu tidak perlu bersikap aneh. Semua ini berkat ulahmu. 18 tahun yang lalu aku juga korban, oke? Pergi dari sini. Kau binatang, masih berani kembali ke keluarga Bai. Pergi dari sini, pergi. Kakek baik-baik saja, kan?
Ayah, kakek, orang tua, dengarkan. Aku ini ayah sah dari cucumu yang tersayang. Selama aku tidak mau pergi, tak ada yang berani menghentikanku. HMPH, segera akan saya berikan padamu. Semua ini salah saya. Membuat kakek terluka seperti ini. Lin, apa yang kamu katakan ini? Ini lagi-lagi trikmu. Adikku, kamu salah paham padaku. Ye Huan, jangan terlalu keterlaluan. Huan. Kalau kamu marah, lampiaskan ke mama saja. Kali ini kalau bukan karena Ling di saat genting. Menjaga kakek. Takut, kita. Adikmu. Maaf, ini semua salahku. Aku curiga anjing yang benar-benar menggigit tidak akan menggonggong. Ide bagus seperti ini. Kenapa aku tidak terpikirkan? Hahaha. Pak, cepat pergi cari dokter. Pasti tidak apa-apa. Tenang saja. Kurasa mengambil kembali juga menyenangkan ya. Hahaha, kali ini benar-benar cantik ya. Bai Ling menggunakan taktik pengorbanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Nanti ketika si kakek Bai mati, gadis kecil Ye Huan itu tidak akan ada yang mendukungnya. Bai Ling akan memaksa Ye Huan keluar rumah tanpa harta. Lalu aku akan mengungkapkan semua rencana Bai Ling. Dan biarkan mereka masuk penjara. Kami sudah berusaha semampunya. Keluarga harus mempersiapkan mental. Usianya sudah lanjut. Apa maksudnya usia sudah lanjut? Kakek saya tadi pagi masih bilang mau datang ke pernikahan saya. Masih segar bugar. Apa maksudnya sudah tua? Apakah itu artinya kamu tidak pernah berusaha maksimal? Keluarga harap tenang. Rumah sakit kalian pasti tidak berpengalaman. Aku punya uang, coba lagi saja. Kakek pasti akan baik-baik saja. Ayo kita lihat kakek. Kita semua harus tetap semangat. Harus tetap bersuka cita. Siapa tahu setelah melihatnya, kakek bisa merasa lebih baik. Iya, ayo pergi. Mari kita lihat bersama, ayo pergi. Tunggu, Bu. Ada masalah di rumah. Aku tahu kamu sangat cemas. Tapi Lin selalu bersama kami. Bagaimana ini bisa disalahkan padanya? HMPH, aku benar-benar meremehkanmu. Ada saham di keluarga. Itu bukti yang ditinggalkan kakekku untukku. Kamu pikir kalau membakarnya tidak ada bukti? Bisa memaksaku meninggalkan keluarga Bai? Huan, ibu tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu tentang kakakmu. Ibu tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu tentang kakakmu. Kamu pergi lihat adik dulu. Mungkin dia terlalu cemas karena masalah kakek. Jangan khawatir, di sini ada aku dan kakak. Baik, Bai Ling. Kamu sangat licik ya. Di mana-mana. Bukankah ini warisan yang mengalir dalam keluarga Bai, kakek? Haha. Orang tua, kamu mau ini, ya? Jangan khawatir, orang tua. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Orang tua, kamu mau hidup? Memaksa orang lain menandatangani perjanjian adalah tindakan ilegal. Nasihat medis tidak berlaku. Tuan Fen, saya adalah pengacara yang diundang oleh cucu Anda. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyusahkan Anda. Saya ingin membuat wasiat. Hampir saja aku tertipu oleh pengacara Liu ini. Lin, kenapa aku tidak mengerti ini? Kamu tidak bisa paham ini? Kita berdua susah payah mencari orang tua ini. Nenek ini, mau apa? Merekam, teknologi sekarang sudah begitu canggih. Cari saja software AI apa saja. Kompilasi konten, selesai deh. Saat itu, apapun isi wasiatnya, kita yang tentukan. Sebelum wafat, kakek menceritakan segalanya padaku. Apa mungkin perkataan kakek bisa salah? Berlin, kau. Manusia saat sekarat. Kata-katanya tulus. Kau tahu seberapa bencinya kakek padamu sebelum wafat. Kau bilang apa? Aku sudah mati. Ibu.
Tapi dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak seperti kamu. Kamu dibesarkan oleh wanita gila itu. Melakukan sesuatu tanpa mempedulikan cara. Pergi. Ibuku menyuruhmu pergi. Baik, aku pergi. Berhenti. Bu, aku meminta seseorang melakukan tes DNA. Ini tidak akan ketahuan, kan? Tidak akan. Heh. Sudahlah. Biarkan dia pergi. Begitu saja biarkan dia pergi. Dia adalah pembunuh yang menyebabkan kematian kakek. Kamu bodoh. Ini akan menjadi masalah besar. Nona Ye, silakan kembali. Wakil direktur tidak mungkin menemui Anda. Fukinan. Tanda tangan, aku akan membiarkanmu hidup. Berlin, aku ingin kamu membayar darah dengan darah. Ye Huan, pada akhirnya kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Di tempat pernikahanmu sendiri. Dengan gaun pengantin yang sudah kau coba. Dengan cincin yang sudah kau pilih. Aku yang menikah. Cinta dan uangmu, semuanya milikku. Bailing, kamu punya wajah yang terlihat polos. Tapi ternyata kamu lebih rendah dari binatang.